pejabat publik yang punya uang sampai 75 triliun bingung bagaimana membelanjakannya. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitan ini mau barapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari praksi. Nanti kami minta bicara juga kami praksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Heri sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan, karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Anda harus follow Instagram saya @jordanliono. Penonton yang kami hormati, ayo bergabung ke komunitas Liono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Subscribe dulu, saya tungguin. 3, 2, 1. Ini filsuf dari Inggris. Dia mengatakan bahwa sebuah peradaban yang tinggi itu menjadi dalam tanda petik rendah atau busuk, maaf kata busuknya, sebuah peradaban yang tinggi itu menjadi busuk ketika ada hal terang benderang yang tidak dilihat dalam kondisi ini. Barangkali Presiden melihatnya. Satu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah, coba bayangkan pelan-pelan ya, ini mungkin pesan produktif selanjutnya. Betapa pejabat publik yang punya uang sampai 75 triliun bingung bagaimana membelanjakannya. Ya. Sementara rakyat itu tahu persis apa yang ingin dia belanjakan, tapi nggak punya uangnya. Kalau ditanya dia bisa membelanjakan atau enggak, hafal dia kebutuhan yang harus dibelanjakan. Ya, itu paradoks penting yang saya rasa penting sekali kita ingat dari Chesterton. Sumber dana yang Bapak bilang tidak pakai jaminan tadi untuk mengantisipasi. Ini dari pasar modal, Pak. Jadi Iya. pasar modal. Bagaimana seluruhnya. caranya? Caranya? Coba jelaskan dulu dengan bahan. Baik. Kita biar jelas. Baik, gitu loh. baik. Bapak jangan bicaranya nggak jelas gini. Kita nggak paham gitu loh. Ya. Dari mana orang bisa dapat uang tanpa pakai jaminan gitu loh? Ya. Dan itu yang memang selalu saya kerjakan, Pak. Kita pinjam nggak pakai jaminan, Pak, kalau dengan saya, Pak. Iya, makanya coba. Ya, jadi itu datanya penerbitan obligasi biasa di pasar modal, dan itu terjadi di Jakarta juga ada. Kebetulan yang kami terbitkan itu adalah global bond, di mana kami menerbitkan dasar apa obligasi. mereka ngasih jaminan kasih pinjaman? Karena mereka melihat kemampuan kita ke depan untuk membayar. Mereka tidak ragu bahwa kita mungkin nanti akan default dan sebagainya. Makanya mereka. Jadi kalau mau tahun membayar. depan kita nggak bisa bayar, gimana? Kita harus cari cara untuk bisa bayar, Pak. Saya optimis bisa bayar, dan semua yang memberikan pinjaman optimis untuk bisa bayar. Hah? Utang lagi maksud Bapak? Kalau toh harus berhutang lagi dan ada yang memberikan hutang, itu opsi, itu termasuk salah satu opsi. Kalau memang kita susah ya, tapi saya optimis bahwa akan bisa membayar, dan juga yang memberikan pinjaman optimis akan bisa membayar.
kalau peminjam dipinjamkan terus ini barang. Saya sekarang bagaimana menyelesaikan masalahnya? Bukan bapak kita suruh duduk di situ, suruh cari pinjam utang, bukan. Saudara salah. Saudara di situ ditempatkan di situ untuk menyelesaikan masalah ini, bukan tambah buat masalah. Kalau cuma mau cari utang yang jaminkan negara ini, udah Nggak salah ada jaminan, ditaruh Pak. di situ. Tidak ada yang dijaminkan, Pak. Loh, iya tadi kan saya bilang kalau tahun depan kita nggak bisa bayarnya, Anda bilang utang lagi. Kalau posisi untuk tahun depan bahkan sampai 2023, posisi hari ini Pak Ramson tadi melanjutkan bahwa memang posisi hari ini dengan cash yang kita miliki, kita akan bisa melewati untuk bayar kewajiban-kewajiban itu. Dan tentu kita tidak berharap bahwa perusahaan grup ini akan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, itu kan optimisme. Kita sudah melakukan stress test dan hasil itu melihat bahwa kita bisa bayar. Dan orang lain pun juga lihat kita bisa bayar. Bapak kalau di situ cuma ambil nanti dari keuntungan si A, si B, si C, nambahkan bayar utang di situ, percuma. Ini perusahaan bentar lagi bangkrut nih. Siapapun bisa, anak tamat SMA bisa taruh situ. Kalau cuma bilang ambil dari sini, tutupin dong, bantuin. Lu digadein sekarang, lu digadein sekarang, selesai. Kalau gade itu yang nggak ada. Di saya nggak ada gadenya, Pak. Pak, orang kasih pinjaman karena ini ada produksi. Betul, dan mereka optimis kita akan terus Ini berproduksi. sekarang kita sudah tergade nih di Freeport. Bapak mau gadein kemana lagi? Freeport pun tidak saya gadekan, Pak. Siapa bilang tidak digadekan? Saya Utang yang bayar bilang. utang ini. Pinjam uang untuk bayar utang. Hasil untungnya bayar utang. Karena kita berhutang, kita harus bayar, Pak. Loh, ngapain? Gak diganggu pun dia udah habis. Diambil, balikkan ke negara. Saya rasa Anda pembahasan ngikut nggak waktu? itu terjadi sebelumnya ya. Ini transaksi udah terjadi. Jadi kita membahas perjalanan ke depan, kita siap-siap seperti apa. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Kurang ajar Anda di sini. Saya Kalau Anda nggak senang Anda mendengarkan. keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitannya di mau rapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari fraksi. Nanti kami minta bicara juga kami fraksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Heri sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan. Karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Soal apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di menit ke-8, detik ke-47 soal reshuffle itu, kalau memang Pak Jokowi mau ganti menteri, semuanya pun Bapak ganti, silakan ganti. Itu urusan Bapak itu kok, kewenangan Bapak itu kok secara konstitusi kita. Paling Bapak kalau mau mengganti menteri yang dari partai politik, ya Bapak berhadapan dengan ketua-ketua umum partai yang kadernya Bapak ganti, kan begitu aja. Ya. Nah, yang menarik itu sebenarnya pernyataan Pak Jokowi ya, di menit 8.43, beliau mengatakan bubarkan lembaga. Saya kemudian mengatakan itu loh, sebelum tadi berangkat ke TV One, ini sebenarnya ya
kepleset omongan kah Pak Jokowi? Atau memang benar-benar beliau ini ingin mengubarkan 1 atau 2, 3, 4, 5 lembaga? Lembaga mana yang menurut Lembaga Bang Heri? mana itu? BPIP kah? Itu dia. Karena beberapa waktu belakang di tengah pandemi ini, yang terus jadi kontroversi itu kan soal Pancasila. Betul. Tafsir ideologi lagi kita. Pertandingan yang sudah final, mau ditandingkan ulang lagi. Itu. Oke. Itu dia. Apakah KSP? Itu dia. Ini kan lembaga. Tidak mungkin rasanya BNPB lah. Orang itu yang nangani corona hari ini begitu. Itu yang harus beliau clearkan. Karena sekarang ini cemas juga. Itu. Kan keluar dari omongan presiden ini. Ya. Pemimpin tertinggi di Indonesia. Kalau reshuffle itu kewenangan presiden. Semua menteri juga sudah sadar. Tanpa perlu misalnya Pak Jokowi mengatakan pun, saya akan reshuffle begitu. Semua punya kesadaran itu. Kapanpun kami bisa diganti oleh presiden. Tapi kalau lembaga ini gimana? Bukan hanya kepala lembaga saja yang ada. Ada ribuan pegawai negeri yang kerja di situ mungkin sampai ke bawah. Itu. Bagaimana itu? Bagaimana pendapat dari Anda semua setelah melihat video yang kita saksikan bersama? Tuliskan tanggapan Anda di bawah video ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video Jordan Liono yang selanjutnya. Pejabat publik yang punya uang sampai 75 triliun bingung bagaimana membelanjakannya. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Oke, Pak. Kurang ajar Anda di sini. Saya Kalau Anda nggak senang Anda mendengarkan. keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitan ini mau barapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari praksi. Nanti kami minta bicara juga kami Praksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Heri sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan. Karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Anda harus follow Instagram saya @jordanliono. Penonton yang kami hormati, ayo bergabung ke komunitas Liono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Subscribe dulu, saya tungguin. 3, 2, 1. Ini filsuf dari Inggris. Dia mengatakan bahwa sebuah peradaban yang tinggi itu menjadi dalam tanda petik rendah atau busuk, maaf kata busuknya, sebuah peradaban yang tinggi itu menjadi busuk ketika ada hal terang benderang yang tidak dilihat dalam kondisi ini. Barangkali Presiden melihatnya. Satu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah, coba bayangkan pelan-pelan ya, ini mungkin pesan produktif selanjutnya. Betapa pejabat publik yang punya uang sampai 75 triliun bingung bagaimana membelanjakannya. Ya. Sementara rakyat itu tahu persis apa yang ingin dia belanjakan, tapi nggak punya uangnya. Kalau ditanya dia bisa membelanjakan atau enggak, hafal dia kebutuhan yang harus dibelanjakan. Ya, itu paradoks penting yang saya rasa penting sekali kita ingat dari Chesterton. Sumber dana yang Bapak bilang tidak pakai jaminan tadi untuk mengantisipasi. Ini dari pasar modal, Pak. Jadi Iya. pasar modal Bagaimana seluruhnya. caranya? Coba Caranya jelaskan dulu dengan bahan. Kita biar jelas. Baik, gitu loh. baik. Bapak jangan bicaranya
nggak jelas gini, kita nggak paham gitu loh. Ya. Dari mana orang bisa dapat uang tanpa pakai jaminan gitu loh? Ya. Dan itu yang memang selalu saya kerjakan, Pak. Kita pinjam nggak pakai jaminan, Pak, kalau dengan saya, Pak. Iya, makanya coba. Ya, jadi itu datanya penerbitan obligasi biasa di pasar modal, dan itu terjadi di Jakarta juga ada. Kebetulan yang kami terbitkan itu adalah global bond, di mana kami menerbitkan dasar apa obligasi. mereka ngasih jaminan kasih pinjaman? Karena mereka melihat kemampuan kita ke depan untuk membayar. Mereka tidak ragu bahwa kita mungkin nanti akan default dan sebagainya. Makanya mereka. Jadi kalau mau tahun membayar. depan kita nggak bisa bayar, gimana? Kita harus cari cara untuk bisa bayar, Pak. Saya optimis bisa bayar, dan semua yang memberikan pinjaman optimis untuk bisa bayar. Hah? Utang lagi maksud Bapak? Kalau toh harus berhutang lagi dan ada yang memberikan hutang, itu opsi, itu termasuk salah satu opsi. Kalau memang kita susah ya, tapi saya optimis bahwa akan bisa membayar, dan juga yang memberikan pinjaman optimis akan bisa membayar. Oh, kalau peminjam dipinjamkan terus ini barang. Saya sekarang bagaimana menyelesaikan masalahnya? Bukan Bapak kita suruh duduk di situ, suruh cari pinjam utang, bukan. Saudara saya salah. Saudara di situ ditempatkan di situ untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan tambah buat masalah. Kalau cuma mau cari utang jaminkan negara ini, udah Nggak salah ada jaminan, ditaruh Pak. situ. Tidak ada yang dijaminkan, Pak. Loh, iya tadi kan saya bilang kalau tahun depan kita nggak bisa bayarnya, Anda bilang utang lagi. Kalau posisi untuk tahun depan bahkan sampai 2023, posisi hari ini Pak Ramson tadi menjelaskan, melanjutkan bahwa memang posisi hari ini dengan cash yang kita miliki, kita akan bisa melewati untuk bayar kewajiban-kewajiban itu. Dan tentu kita tidak berharap bahwa perusahaan grup ini akan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, itu kan optimisme. Kita sudah melakukan stress test, dan hasil itu melihat bahwa kita bisa bayar. Dan orang lain pun juga lihat kita bisa bayar. Bapak kalau di situ cuman ambil nanti dari keuntungan si A, si B, si C, nambahkan bayar utang di situ, percuma. Ini perusahaan bentar lagi bangkrut nih. Siapapun bisa, anak tamat SMA bisa taruh situ. Kalau cuma bilang ambil dari sini, tutupin dong, bantuin. Lu digadein sekarang, lu digadein sekarang, lu digadein sekarang, selesai. Kalau gade itu yang nggak ada. Di saya nggak ada gadenya, Pak. Pak, orang kasih pinjaman karena ini ada produksi. Betul, dan mereka optimis bahwa kita akan terus Ini berproduksi. sekarang kita sudah tergade nih di Freeport. Bapak mau gadein kemana lagi? Freeport pun tidak saya gadekan, Pak. Siapa bilang tidak digadekan? Saya Utang yang bayar bilang. utang ini. Pinjam uang untuk bayar utang. Hasil untungnya bayar utang. Karena kita berhutang, kita harus bayar, Pak. Loh, ngapain? Gak diganggu pun dia udah habis. Diambil, balikkan ke negara. Saya rasa Anda pembahasan ngikut nggak karena waktu? itu terjadi sebelumnya ya. Ini transaksi sudah terjadi. Jadi kita membahas perjalanan ke depan, kita siap-siap seperti apa. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main-main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Kurang ajar Anda di sini. Ya, Kalau Anda nggak senang Anda mendengarkan. keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitannya di mau barapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari praksi. Nanti kami minta bicara juga kami praksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Herik sebagai Menteri BUMN.
Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan. Karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Soal apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di menit ke-8, detik ke-47 soal reshuffle itu, kalau memang Pak Jokowi mau ganti menteri, semuanya pun Bapak ganti, silakan ganti. Itu urusan Bapak itu kok, kewenangan Bapak itu kok secara konstitusi kita. Paling Bapak kalau mau mengganti menteri yang dari partai politik, ya Bapak berhadapan dengan ketua-ketua umum partai yang kadernya Bapak ganti, kan begitu aja. Ya. Yang menarik itu sebenarnya pernyataan Pak Jokowi ya, di menit 8.43, beliau mengatakan bubarkan lembaga. Saya kemudian mengatakan itu loh, sebelum tadi berangkat ke TV One, ini sebenarnya ya kepleset omongan kah Pak Jokowi, atau memang benar-benar beliau ini ingin membubarkan 1 atau 2, 3, 4, 5 lembaga. Lembaga mana yang menurut? Lembaga mana itu? BPIP kah? Itu dia. Karena beberapa waktu belakang di tengah pandemi ini, yang terus jadi kontroversi itu kan soal Pancasila. Betul. Tafsir ideologi lagi kita. Pertandingan yang sudah final, mau ditandingkan ulang lagi. Itu. Oke. Itu dia. Apakah KSP? Itu dia. Ini kan lembaga. Tidak mungkin rasanya BNPB lah. Orang itu yang nangani corona hari ini begitu. Itu yang harus beliau clearkan. Karena sekarang ini cemas juga. Itu. Kan keluar dari omongan presiden ini. Ya. Pemimpin tertinggi di Indonesia. Kalau reshuffle itu kewenangan presiden. Semua menteri juga sudah sadar. Tanpa perlu misalnya Pak Jokowi mengatakan pun, saya akan reshuffle begitu. Semua punya kesadaran itu. Kapanpun kami bisa diganti oleh presiden. Tapi kalau lembaga ini gimana? Bukan hanya kepala lembaga saja yang ada. Ada ribuan pegawai negeri yang kerja di situ mungkin sampai ke bawah. Itu. Bagaimana itu? Bagaimana pendapat dari Anda semua setelah melihat video yang kita saksikan bersama? Tuliskan tanggapan Anda di bawah video ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video Jordan Liono yang selanjutnya. Pejabat publik yang punya uang sampai 75 triliun bingung bagaimana membelanjakannya. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitannya di mau rapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari fraksi. Nanti kami minta bicara juga kami fraksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Herik sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan. Karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Anda harus follow Instagram saya @jordanliono. Penonton yang kami hormati, ayo bergabung ke komunitas Liono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Subscribe dulu, saya tungguin. 3, 2, 1. Ini filsuf dari Inggris. Dia mengatakan
bahwa sebuah peradaban yang tinggi itu menjadi dalam tanda petik rendah atau busuk, maaf kata busuknya, sebuah peradaban yang tinggi itu menjadi busuk ketika ada hal terang benderang yang tidak dilihat dalam kondisi ini. Barangkali Presiden melihatnya. Satu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah, coba bayangkan pelan-pelan ya, ini mungkin pesan produktif selanjutnya. Betapa pejabat publik yang punya uang sampai 75 triliun, bingung bagaimana membelanjakannya. Ya, sementara rakyat itu tahu persis apa yang ingin dia belanjakan, tapi nggak punya uangnya. Kalau ditanya dia bisa membelanjakan atau nggak, hafal dia kebutuhan yang harus dibelanjakan. Ya, itu paradoks penting yang saya rasa penting sekali kita ingat dari Chesterton. Sumber dana yang Bapak bilang tidak pakai jaminan tadi untuk mengantisipasi. Ini dari pasar modal, Pak. Jadi Iya. pasar modal Bagaimana seluruh dunia. caranya? Caranya Coba jelaskan dulu dengan bahan. Kita biar jelas. Baik, gitu loh. Bapak jangan bicaranya nggak jelas gini. Kita nggak paham gitu loh. Ya. Dari mana orang bisa dapat uang tanpa pakai jaminan gitu loh? Ya. Dan itu yang memang selalu saya kerjakan, Pak. Kita pinjam nggak pakai jaminan, Pak, kalau dengan saya, Pak. Iya, makanya coba. Ya, jadi itu datanya penerbitan obligasi biasa di pasar modal, dan itu terjadi di Jakarta juga ada. Kebetulan yang kami terbitkan itu adalah global bond, di mana kami menerbitkan Dasar apa obligasi. mereka ngasih jaminan kasih pinjaman? Karena mereka melihat kemampuan kita ke depan untuk membayar. Mereka tidak ragu bahwa kita mungkin nanti akan default dan sebagainya. Makanya mereka. Jadi kalau mau tahun membayar. depan kita nggak bisa bayar, gimana? Kita harus cari cara untuk bisa bayar, Pak. Saya optimis bisa bayar, dan semua yang memberikan pinjaman optimis untuk bisa bayar. Hah? Utang lagi maksud Bapak? Kalau toh harus berhutang lagi dan ada yang memberikan hutang, itu opsi, itu termasuk salah satu opsi. Kalau memang kita susah ya, tapi saya optimis bahwa akan bisa membayar, dan juga yang memberikan pinjaman optimis akan bisa membayar. Oh, kalau peminjam dipinjamkan terus ini barang. Saya sekarang bagaimana menyelesaikan masalahnya? Bukan Bapak kita suruh duduk di situ, suruh cari pinjam utang, bukan. Saudara salah. Saudara di situ ditempatkan di situ untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan tambah buat masalah. Kalau cuma mau cari utang yang jaminkan negara ini, udah Nggak salah ada jaminan, ditaruh di Pak. situ. Tidak ada yang dijaminkan, Pak. Loh, iya tadi kan saya bilang kalau tahun depan kita nggak bisa bayarnya, Anda bilang utang lagi. Kalau posisi untuk tahun depan bahkan sampai 2023, posisi hari ini Pak Ramson tadi menjelaskan, melanjutkan bahwa memang posisi hari ini dengan cash yang kita miliki, kita akan bisa melewati untuk bayar kewajiban-kewajiban itu. Dan tentu kita tidak berharap bahwa perusahaan grup ini akan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, itu kan optimisme. Kita sudah melakukan stress test dan hasil itu melihat bahwa kita bisa bayar. Dan orang lain pun juga lihat kita bisa bayar. Bapak kalau di situ cuma ambil nanti dari keuntungan si A, si B, si C, nambahkan bayar utang di situ, percuma. Ini perusahaan bentar lagi bangkrut nih. Siapapun bisa, anak tamat SMA bisa taruh situ. Kalau cuma bilang ambil dari sini, tutupin dong, bantuin. Lu digadein sekarang, lu digadein sekarang, selesai. Kalau gade itu yang nggak ada. Di saya nggak ada gadenya, Pak. Pak, orang kasih pinjaman karena ini ada produksi. Betul, dan mereka optimis bahwa kita akan terus Ini berproduksi. sekarang kita sudah tergade nih di Freeport. Bapak mau gadein kemana lagi? Freeport pun tidak saya gadekan, Pak. Siapa bilang tidak digadekan? Saya Utang yang bayar bilang. utang ini. Pinjam uang untuk bayar utang. Hasil untungnya bayar utang. Karena kita berhutang, kita harus bayar, Pak. Loh, ngapain? Gak diganggu pun dia udah habis. Diambil. Balikkan ke negara. Saya rasa Anda pembahasan ngikut karena waktu. itu terjadi sebelumnya ya. Ini transaksi udah terjadi. Jadi kita membahas perjalanan ke depan, kita siap-siap seperti apa. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan,
mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Saya- Ajar Anda di sini. Saya Kalau Anda nggak senang, Anda mendengarkan keluar. saja. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitannya di mau rapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangannya. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari praksi. Nanti kami minta bicara juga kami Praksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Heri sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan. Karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Soal apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di menit ke-8, detik ke-47 soal reshuffle itu, kalau memang Pak Jokowi mau ganti menteri, semuanya pun Bapak ganti, silakan ganti. Itu urusan Bapak itu kok, kewenangan Bapak itu kok secara konstitusi kita. Paling Bapak kalau mau mengganti menteri yang dari partai politik, ya Bapak berhadapan dengan ketua-ketua umum partai yang kadernya Bapak ganti, kan begitu aja. Ya. Nah, yang menarik itu sebenarnya pernyataan Pak Jokowi ya, di menit 8.43, beliau mengatakan bubarkan lembaga. Saya kemudian mengatakan itu loh, sebelum tadi berangkat ke TV One, ini sebenarnya ya kepleset omongan kah Pak Jokowi, atau memang benar-benar beliau ini ingin membubarkan 1 atau 2, 3, 4, 5 lembaga. Lembaga mana yang menurut? Lembaga mana itu? BPIP kah? Itu dia. Karena beberapa waktu belakang di tengah pandemi ini yang terus jadi kontroversi itu kan soal Pancasila. Betul. Tafsir ideologi lagi kita. Pertandingan yang sudah final mau ditandingkan ulang lagi. Itu. Oke. Itu dia. Apakah KSP? Itu dia. Ini kan lembaga. Tidak mungkin rasanya BNPB lah. Orang itu yang nangani corona hari ini begitu. Itu yang harus beliau clearkan. Karena sekarang ini cemas juga. Itu. Kan keluar dari omongan presiden ini. Ya. Pemimpin tertinggi di Indonesia. Kalau reshuffle itu kewenangan presiden. Semua menteri juga sudah sadar. Tanpa perlu misalnya Pak Jokowi mengatakan pun, saya akan reshuffle begitu. Semua punya kesadaran itu. Kapanpun kami bisa diganti oleh presiden. Tapi kalau lembaga ini gimana? Bukan hanya kepala lembaga saja yang ada. Ada ribuan pegawai negeri yang kerja di situ, mungkin sampai ke bawah. Itu. Bagaimana itu? Bagaimana pendapat dari Anda semua? Setelah melihat video yang kita saksikan bersama, tuliskan tanggapan Anda di bawah video ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video Jordan Liono yang selanjutnya. Pejabat publik yang punya uang sampai 75 triliun bingung bagaimana membelanjakannya. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Oke, Pak. Kurang ajar Anda di sini. Saya Kalau Anda nggak senang Anda mendengarkan. keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitannya di mau rapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7.
Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari fraksi. Nanti kami minta bicara juga kami fraksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Heri sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan. Karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Anda harus follow Instagram saya @jordanliono. Penonton yang kami hormati, ayo bergabung ke komunitas Liono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Subscribe dulu, saya tungguin. 3, 2, 1. Ini filsuf dari Inggris. Dia mengatakan bahwa sebuah peradaban yang tinggi itu menjadi dalam tanda petik rendah atau busuk, maaf kata busuknya, sebuah peradaban yang tinggi itu menjadi busuk ketika ada hal terang benderang yang tidak dilihat dalam kondisi ini. Barangkali Presiden melihatnya. Satu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah, coba bayangkan pelan-pelan ya, ini mungkin pesan produktif selanjutnya. Betapa pejabat publik yang punya uang sampai 75 triliun bingung bagaimana membelanjakannya. Ya. Sementara rakyat itu tahu persis apa yang ingin dia belanjakan, tapi nggak punya uangnya. Kalau ditanya dia bisa membelanjakan atau enggak, hafal dia kebutuhan yang harus dibelanjakan. Ya, itu paradoks penting yang saya rasa penting sekali kita ingat dari Chesterton. Sumber dana yang Bapak bilang tidak pakai jaminan tadi untuk mengantisipasi. Ini dari pasar modal, Pak. Jadi Iya. pasar modal Bagaimana seluruhnya. caranya? Caranya Coba jelaskan dulu dengan bahan. Kita biar jelas. Baik, gitu loh. Bapak jangan bicaranya nggak jelas gini. Kita nggak paham gitu loh. Ya. Dari mana orang bisa dapat uang tanpa pakai jaminan gitu loh? Ya. Dan itu yang memang selalu saya kerjakan, Pak. Kita pinjam nggak pakai jaminan, Pak, kalau dengan saya, Pak. Iya, makanya coba. Ya, jadi itu datanya penerbitan obligasi biasa di pasar modal, dan itu terjadi di Jakarta juga ada. Kebetulan yang kami terbitkan itu adalah global bond, di mana kami menerbitkan dasar apa obligasi. mereka ngasih jaminan kasih pinjaman? Karena mereka melihat kemampuan kita ke depan untuk membayar. Mereka tidak ragu bahwa kita mungkin nanti akan default dan sebagainya. Makanya mereka. Jadi kalau mau tahun membayar. depan kita nggak bisa bayar, gimana? Kita harus cari cara untuk bisa bayar, Pak. Saya optimis bisa bayar, dan semua yang memberikan pinjaman optimis untuk bisa bayar. Hah? Utang lagi maksud Bapak? Kalau toh harus berhutang lagi dan ada yang memberikan hutang, itu opsi, itu termasuk salah satu opsi. Kalau memang kita susah ya, tapi saya optimis bahwa akan bisa membayar, dan juga yang memberikan pinjaman optimis akan bisa membayar. Oh, kalau peminjam dipinjamkan terus ini barang. Saya sekarang bagaimana menyelesaikan masalahnya? Bukan Bapak kita suruh duduk di situ, suruh cari pinjam utang, bukan. Saudara salah. Saudara di situ ditempatkan di situ untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan tambah buat masalah. Kalau cuma mau cari utang jaminkan negara ini, udah Nggak salah ada jaminan, ditaruh Pak. di situ. Tidak ada yang dijaminkan, Pak. Loh, iya tadi kan saya bilang kalau tahun depan kita nggak bisa bayarnya, Anda bilang utang lagi. Kalau posisi untuk tahun depan bahkan sampai 2023, posisi hari ini Pak Ramson tadi menjelaskan, melanjutkan bahwa memang posisi hari ini dengan cash yang kita miliki, kita akan bisa melewati untuk bayar kewajiban-kewajiban itu. Dan tentu kita tidak berharap bahwa perusahaan grup ini akan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, itu kan optimisme. Kita sudah melakukan stress test, dan hasil itu melihat bahwa kita bisa bayar. Dan orang lain pun juga lihat kita bisa bayar. Bapak kalau di situ cuma ambil nanti dari keuntungan si A, si B, si C, nambahkan bayar utang di situ, percuma. Ini perusahaan bentar lagi bangkrut nih. Siapapun bisa, anak tamat SMA bisa taruh situ. Kalau cuma bilang ambil dari sini, tutupin dong, bantuin. Lu digadein sekarang, lu digadein
sekarang, lu digadein sekarang, selesai. Kalau gade itu yang nggak ada. Di saya nggak ada gadenya, Pak. Pak, orang kasih pinjaman karena ini ada produksi. Betul, dan mereka optimis kita akan terus Ini berproduksi. sekarang kita sudah tergade nih di Freeport. Bapak mau gadein kemana lagi? Freeport pun tidak saya gadekan, Pak. Siapa bilang tidak digadekan? Saya Utang yang bayar bilang. utang ini. Pinjam uang untuk bayar utang. Hasil untungnya bayar utang. Karena kita berhutang, kita harus bayar, Pak. Loh, ngapain? Gak diganggu pun dia udah habis, diambil, balikkan ke negara. Saya rasa Anda pembahasan ngikut waktu. itu terjadi sebelumnya ya. Ini transaksi sudah terjadi. Jadi kita membahas perjalanan ke depan, kita siap-siap seperti apa. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Kurang ajar Anda di sini. Saya Kalau Anda nggak senang Anda mendengarkan. keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar kok. Dia memang kaitannya di mau rapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari fraksi. Nanti kami minta bicara juga kami fraksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Herik sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan. Karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Soal apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di menit ke-8, detik ke-47 soal reshuffle itu, kalau memang Pak Jokowi mau ganti menteri, semuanya pun Bapak ganti, silakan ganti. Itu urusan Bapak itu kok, kewenangan Bapak itu kok secara konstitusi kita. Paling Bapak kalau mau mengganti menteri yang dari partai politik, ya Bapak berhadapan dengan ketua-ketua umum partai yang kadernya Bapak ganti, kan begitu aja. Ya. Nah, yang menarik itu sebenarnya pernyataan Pak Jokowi ya, di menit 8.43, beliau mengatakan bubarkan lembaga. Saya kemudian mengatakan itu loh, sebelum tadi berangkat ke TV One, ini sebenarnya ya kepleset omongan kah Pak Jokowi, atau memang benar-benar beliau ini ingin membubarkan 1 atau 2, 3, 4, 5 lembaga? Lembaga mana yang menurut? Lembaga mana itu? BPIP kah? Itu dia. Karena beberapa waktu belakang di tengah pandemi ini, yang terus jadi kontroversi itu kan soal Pancasila. Betul. Tafsir ideologi lagi kita. Pertandingan yang sudah final, mau ditandingkan ulang lagi. Itu. Oke. Itu dia. Apakah KSP? Itu dia. Ini kan lembaga. Tidak mungkin rasanya BNPB lah. Orang itu yang nangani corona hari ini begitu. Itu yang harus beliau clearkan. Karena sekarang ini cemas juga. Itu. Kan keluar dari omongan presiden ini. Ya. Pemimpin tertinggi di Indonesia. Kalau reshuffle itu kewenangan presiden. Semua menteri juga sudah sadar. Tanpa perlu misalnya Pak Jokowi mengatakan pun, saya akan reshuffle begitu. Semua punya kesadaran itu. Kapanpun kami bisa diganti oleh presiden. Tapi kalau lembaga ini gimana? Bukan hanya kepala lembaga saja yang ada. Ada ribuan pegawai negeri yang kerja di situ mungkin sampai ke bawah. Itu. Bagaimana itu? Bagaimana pendapat dari Anda semua? Setelah melihat video yang kita saksikan bersama, tuliskan tanggapan Anda di bawah video ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video Jordan Liono yang selanjutnya. Pejabat publik yang punya uang sampai 75 triliun bingung bagaimana membelanjakannya. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini.
Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Kurang ajar Anda di sini. Saya Kalau Anda nggak senang Anda mendengarkan. keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitan ini mau barapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari praksi. Nanti kami minta bicara juga kami praksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Heri sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan. Karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Anda harus follow Instagram saya @jordanliono. Penonton yang kami hormati, ayo bergabung ke komunitas Liono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Subscribe dulu, saya tungguin. 3, 2, 1. Ini filsuf dari Inggris. Dia mengatakan bahwa sebuah peradaban yang tinggi itu menjadi dalam tanda petik rendah atau busuk, maaf kata busuknya, sebuah peradaban yang tinggi itu menjadi busuk ketika ada hal terang benderang yang tidak dilihat dalam kondisi ini. Barangkali Presiden melihatnya. Satu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah, coba bayangkan pelan-pelan ya, ini mungkin pesan produktif selanjutnya. Betapa pejabat publik yang punya uang sampai 75 triliun bingung bagaimana membelanjakannya. Ya. Sementara rakyat itu tahu persis apa yang ingin dia belanjakan, tapi nggak punya uangnya. Kalau ditanya dia bisa membelanjakan atau nggak, hafal dia kebutuhan yang harus dibelanjakan. Ya, itu paradoks penting yang saya rasa penting sekali kita ingat dari Chesterton. Sumber dana yang Bapak bilang tidak pakai jaminan tadi untuk mengantisipasi. Ini dari pasar modal, Pak. Jadi Iya. pasar modal seluruh Bagaimana dunia. caranya? Coba jelaskan dulu dengan bahan. Kita biar jelas. Baik, gitu loh. Bapak jangan bicaranya nggak jelas gini. Kita nggak paham gitu loh. Ya. Dari mana orang bisa dapat uang tanpa pakai jaminan gitu loh? Ya. Dan itu yang memang selalu saya kerjakan, Pak. Kita pinjam nggak pakai jaminan, Pak, kalau dengan saya, Pak. Iya, makanya coba. Ya, jadi itu datanya penerbitan obligasi biasa di pasar modal, dan itu terjadi di Jakarta juga ada. Kebetulan yang kami terbitkan itu adalah global bond, di mana kami menerbitkan dasar apa obligasi. mereka ngasih jaminan kasih pinjaman? Karena mereka melihat kemampuan kita ke depan untuk membayar. Mereka tidak ragu bahwa kita mungkin nanti akan default dan sebagainya. Makanya mereka. Jadi kalau mau tahun membayar. depan kita nggak bisa bayar, gimana? Kita harus cari cara untuk bisa bayar, Pak. Saya optimis bisa bayar, dan semua yang memberikan pinjaman optimis untuk bisa bayar. Hah? Utang lagi maksud Bapak? Kalau toh harus berhutang lagi dan ada yang memberikan hutang, itu opsi, itu termasuk salah satu opsi. Kalau memang kita susah ya, tapi saya optimis bahwa akan bisa membayar, dan juga yang memberikan pinjaman optimis akan bisa membayar. Oh, kalau peminjam dipinjamkan terus ini barang. Saya sekarang bagaimana menyelesaikan masalahnya? Bukan Bapak kita suruh duduk di situ, suruh cari pinjam utang, bukan. Saudara saya salah. Saudara di situ ditempatkan di situ untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan tambah buat masalah.
Kalau cuma mau cari utang yang jaminkan negara ini, udah Nggak salah ada jaminan, ditaruh Pak. situ. Tidak ada yang dijaminkan, Pak. Loh, iya tadi kan saya bilang kalau tahun depan kita nggak bisa bayarnya, Anda bilang utang lagi. Kalau posisi untuk tahun depan bahkan sampai 2023, posisi hari ini Pak Ramson tadi menjelaskan melanjutkan bahwa memang posisi hari ini dengan cash yang kita miliki kita akan bisa melewati untuk bayar kewajiban-kewajiban itu. Dan tentu kita tidak berharap bahwa perusahaan grup ini akan tidak menghasilkan apa-apa. Ya itu kan optimisme, kita sudah melakukan stress test dan hasil itu melihat bahwa kita bisa bayar. Dan orang lain pun juga lihat kita bisa bayar. Bapak kalau di situ cuma ambil nanti dari keuntungan si A, si B, si C, nambahkan bayar utang di situ, percuma. Ini perusahaan bentar lagi bangkrut nih. Siapapun bisa, anak tamat SMA bisa taruh situ. Kalau cuma bilang ambil dari sini, tutupin dong, bantuin. Lu digadein sekarang, lu digadein sekarang, lu digadein sekarang, selesai. Kalau gade itu yang nggak ada. Di saya nggak ada gadenya, Pak. Pak, orang kasih pinjaman karena ini ada produksi. Betul, dan mereka optimis bahwa kita akan terus Ini berproduksi. sekarang kita sudah tergade nih di Freeport. Bapak mau gadein kemana lagi? Freeport pun tidak saya gadekan, Pak. Siapa bilang tidak digadekan? Saya Utang yang bayar bilang. utang ini. Pinjam uang untuk bayar utang. Hasil untungnya bayar utang. Karena kita berhutang, kita harus bayar, Pak. Loh, ngapain? Gak diganggu pun dia udah habis. Diambil, balikkan ke negara. Saya rasa Anda pembahasan ngikut karena waktu. itu terjadi sebelumnya ya. Ini transaksi sudah terjadi. Jadi kita membahas perjalanan ke depan, kita siap-siap seperti apa. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main-main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Kurang ajar Anda di sini. Ya, Kalau Anda nggak senang Anda mendengarkan. keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitannya di mau barapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari fraksi. Nanti kami minta bicara juga kami fraksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Herik sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan. Karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Soal apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di menit ke-8, detik ke-47 soal reshuffle itu, kalau memang Pak Jokowi mau ganti menteri, semuanya pun Bapak ganti, silakan ganti. Itu urusan Bapak itu kok, kewenangan Bapak itu kok secara konstitusi kita. Paling Bapak kalau mau mengganti menteri yang dari partai politik, ya Bapak berhadapan dengan ketua-ketua umum partai yang kadernya Bapak ganti, kan begitu aja. Ya. Ah, yang menarik itu sebenarnya pernyataan Pak Jokowi ya, di menit 8.43, beliau mengatakan bubarkan lembaga. Saya kemudian mengatakan itu loh, sebelum tadi berangkat ke TV One, ini sebenarnya ya kepleset omongan kah Pak Jokowi, atau memang benar-benar beliau ini ingin membubarkan 1 atau 2, 3, 4, 5 lembaga. Lembaga mana yang menurut? Lembaga mana itu? BPIP kah? Itu dia. Karena beberapa waktu belakang di tengah pandemi ini yang terus jadi kontroversi itu kan soal Pancasila. Betul. Tafsir ideologi lagi kita. Pertandingan yang sudah final mau ditandingkan ulang lagi. Itu. Oke. Itu dia. Apakah KSP
Itu dia, ini kan lembaga. Tidak mungkin rasanya BNPB lah, orang itu yang nangani corona.